Om Swastiastu, kembali lagi bersama saya Dwiki di channel Buka Box. Nah, kali ini saya akan ngebahas tentang pentingkah kita buat ganti HP di tahun 2021 ini. Nah, oh ya, ini backgroundnya MotoGP karena ya lagi live sekarang, ada tandingan. Jadinya biar konten jalan, hobi jalan. Nah, kayak gitu, biar jalan semua lah. Ini kameramennya mau nonton juga. Oke. Kenapa saya punya ide buat ngebahas tentang hal ini? Karena banyak di luar sana yang saya lihat ada banyak orang yang kayak mikir udah saatnya ganti HP, padahal mereka sebenarnya nggak butuh-butuh banget HP baru, tapi karena ya tuntutan lingkungan mungkin, jadi ya mereka kayak apa ya maksain gitu loh buat ganti HP, sampai ada beberapa yang mungkin minjem uang buat ganti HP. Jadi saya mau ngebahas ini, apakah apakah kita memang benar-benar butuh buat ganti HP. Nah, oke, di sini saya punya beberapa. Di sini ada dua alasan. Ada yang perlu dan ada yang tidak perlu. Oke, yang pertama saya mau ngejelasin kenapa perlu. Nah, pertama kenapa itu perlu, karena mungkin HP-nya juga sudah rusak. Nah, atau IC-nya juga udah rusak, jadi HP itu otomatis bakalan ngeblank. Jadi ya udah perlu ganti, ya udah rusak gitu kan. Karena semua orang kan pasti butuh HP. Jadi kalau udah rusak ya udah harus diganti. Nah, terus yang kedua mungkin karena baterainya juga udah drop. Kan banyak orang yang punya HP tapi baterainya udah sering drop. Itu kan mengganggu banget sih kalau menurut saya. Mengganggu keseharian lah. Jadi kalau masalahnya emang kayak gitu, ya wajar buat kalian buat ganti HP. Nah, terus juga yang ketiga itu HP-nya udah jadul. Mungkin HP kalian ya Nexian, mungkin Mito, siapa tahu Asian Phone, kalau kalian tahu dulu ada merek Asian Phone, Evercost mungkin, atau Ceria mungkin HP kalian kayak dulu itu udah layak banget sih buat diganti. Jadi udah apa ya? Ya udah nggak cocok buat era sekarang lah. Jadi ya ganti aja lah kalau udah kayak gitu. Nah, terus selanjutnya mungkin kalian itu memang orang yang butuh performa HP tinggi. Siapa tahu kalian memang memang pemain e-sport mungkin. Siapa tahu kalian main Mobile Legends atau main PUBG, jadi ya kalian mungkin otomatis butuh performa tinggi. Jadinya butuh banget sih HP baru. Tapi HP baru yang memang mumpuni buat main game ya, jangan HP baru yang cuma lebih mahal dikit-dikit gitu ya. Pokoknya HP baru yang memang buat performa kalian main game itu ya nggak apa-apa sih buat ganti. Nah, terus selanjutnya mungkin kalian memang kolektor HP. Kan ada orang kayak gitu yang memang maksudnya sebenarnya kalian kolektor iPhone, jadi ya kalian memang ngikutin banget iPhone dari pertama kali rilis, mungkin iPhone 1 mungkin kalau mungkin ya iPhone 1 kalian memang udah suka banget merek iPhone, dari iPhone 1 sampai iPhone 2 dan seterusnya sampai sekarang iPhone 12. Ya kalian memang harus punya iPhone itu, ya pasti kalian beli kan. Ya nggak apa-apa sih kalau gitu, karena kan mungkin kolektor. Jadinya memang tugas kolektor ya memang buat beli kayak gitu. Beli barang-barang baru semua jenis kalian beli karena memang kolektor kayak gitu lah. Nggak apa-apa kalau gitu. Nggak apa-apa kalau kayak gitu. Oke, nah terus selanjutnya karena kalian mungkin punya uang banyak dan kalian mungkin sultan, mungkin kalian siapa tahu kalian punya sawah berapa hektar gitu, kalian punya punya banyak investasi, mungkin keluarga kalian dari Arab mungkin punya minyak atau gimana ya, jadinya kalian mungkin setiap ada barang baru kalian beli, karena kalian memang bingung buat apa uangnya. Tapi kalian harus, ya namanya juga orang kaya kan harus tetap branded ya, mungkin nggak apa-apa kalau kayak gitu, nggak apa-apa kalian beli karena memang keperluan orang kaya, mungkin nggak apa-apa. Nah, terus yang terakhir ini yang bahaya, kalian itu punya gengsi yang tinggi. Buat orang-orang yang punya gengsi yang tinggi itu ya jangan dipaksain lah kalau kalian nggak punya uang juga. Dan juga saya yakin orang yang gengsi itu nggak buru-buru banget HP baru. Mereka juga nggak terlalu ngerti fitur-fitur barunya apa. Yang penting mereka punya gitu ya. Yang lain punya ini ya mereka harus punya kayak gitu, kebanyakan orang yang punya gengsi tinggi. Jadi buat kalian kalau nggak terlalu butuh juga dan memang uang kalian juga nggak banyak banget, kemudian kalian masih banyak yang lain, ya jangan diganti dulu lah HP kalian. Itu. Nah, terus itu tadi itu yang tidak perlunya. Ya. Terus itu yang perlu apa yang tidak perlu ya? Yang perlu ya? Yang perlu ya, itu tadi yang perlu ya. Yang terakhir soalnya kedengaran tidak perlu. Itu tadi yang perlu. Nah, sekarang kenapa kalian tidak perlu ganti HP di tahun 2021 menurut saya? Yang pertama itu karena masih bisa digunakan. HP saya aja
Xiaomi Redmi Note 5 itu udah saya beli sekitar 3 tahun yang lalu dan sampai sekarang performanya oke-oke aja. Saya masih bisa buka YouTube, saya masih bisa buka Mobile Legends, masih bisa, PUBG masih bisa. Walaupun PUBG harus pakai aplikasi buat lancar, tapi intinya bisa. Subway Surfer apalagi tuh udah lancar banget. Jadi ya apa ya, nggak perlu banget sih saya buat ganti HP. Buka Facebook juga nggak stuttering, nggak glitch, nggak ngebug dan nggak nge-lag. Jadi buka WA juga saya nggak pernah buka WA tiba-tiba kembali ke Facebook, nggak pernah. Itu jadinya udah ya cocok aja sih. Itu HP saya Redmi Note 5 3 tahun yang lalu. Itu pakai RAM, ya kita ngomongin RAM aja ya, soalnya nggak banyak orang yang ngerti tentang prosesor. Ya itu RAM-nya udah 4 GB waktu itu. Jadi ya buat sampai sekarang sih menurut saya masih oke-oke aja sih yang RAM 4 GB itu. Nah terus juga yang kedua itu masih bisa akses sosial media. Nah kayak saya bilang tadi, buat apa sih yang diperluin di HP gitu kan. Yang paling pertama mungkin Instagram, sekarang TikTok mungkin. Orang-orang mulai main TikTok, walaupun saya nggak punya aplikasinya. Ya TikTok kan, yang Facebook mungkin, Telegram, Twitter, mungkin juga apa ya, ya Line mungkin kalau ada yang pakai, mungkin juga WeChat, emang ada yang pakai itu, ya kan sosial media kayak gitu-gitu aja kan, nggak ada sosial media yang sistem requirement membutuhkan 6 GB RAM gitu kan, nggak ada kan, jadi ya udahlah gitu aja. Jadi ya nggak perlu banget sih buat saya pribadi. Kecuali HP kalian yang kayak bilang tadi ya Mito mungkin ceria itu perlu. Tapi nggak mungkin siapa sih orang sekarang pakai HP kayak gitu. Nah terus yang ketiga itu bisa akses media chatting. Ya sama sih kebalikan yang tadi, masih bisa WhatsApp. Kebutuhan HP sih apa sebenarnya? Saya nanya sekarang kan kebutuhan HP sebenarnya kan buat apa ya? Tujuan utama Alexander Graham Bell membuat telepon itu kan HP, perkembangan dari telepon kan. Nah karena buat berkomunikasi kan itu kebutuhan utama, jadi ya masih bisa dipakai buat itu ya pakai aja gitu lah. Terus masih bisa bermain game ringan. Nah masih bisa bermain game ringan kan ya, kalau yang butuh performa tinggi sih menurut saya ya kayak saya bilang tadi itu khusus buat player e-sport mungkin kan, yang benar-benar butuh performa yang kompetitif ketika main game. Jadi kalau kalian cuma pekerja biasa mungkin, apalagi ya cuma main game casual aja di HP ya nggak perlu juga sih buat ganti HP. Ya apa ya, nggak mendesak lah kebutuhan kalian. Nah terus yang keempat itu, yang kelima, tidak ada keperluan yang mendesak. Nah saya sempat singgung tadi, nggak ada keperluan yang mendesak. Kan memang ada mungkin HP yang dulu ada beberapa fitur di HP yang sekarang yang nggak ada di HP yang dulu. Ya siapa tahu memang kalian membutuhkan beberapa fitur tersebut memang buat kerja mungkin, ya karena memang kalian butuh fiturnya itu buat kerja, ya nggak apa-apa kalian ganti, kan memang harus mungkin kan. Dan yang terakhir, kenapa kalian tidak perlu untuk ganti HP, ya karena sayang uang lah. Kalau HP kalian yang masih bagus, yang ngapain diganti ya kan. Jadinya uang kalian bisa dialokasikan untuk hal yang lain. Siapa tahu kan kalian juga butuh buat beli motor mungkin yang lebih penting buat kalian. Ya kalian bisa alokasikan ke sana, kalian bisa tabung juga kan. Ngapain buru-buru ganti HP kalau kalian memang nggak terlalu butuh buat ganti HP. Cuma ngelihat orang di kiri kanan udah ganti HP, jadi kalian pengen ganti HP, jangan kayak itu. Oke, kasihan uang kalian. Oke, udah itu aja sih menurut saya. Jadinya intinya ganti HP itu nggak apa-apa buat kalian yang benar-benar butuh ganti HP, memang benar-benar keperluan kalian buat ganti HP. Seperti saya bilang tadi, yang paling butuh sih HP zaman sekarang kan makin lama itu makin canggih ya makin hampir menyerupai laptop, mungkin hampir menyerupai komputer lah lama-lama. Jadinya itu kan lebih ke performa. Jadinya menurut saya yang perlu ganti HP emang orang-orang yang perlu performa HP yang lebih tinggi sih. Mungkin ya gamer sih terutama yang butuh ganti HP itu gamer menurut saya, karena emang mungkin kerjaannya mereka emang bermain game, mereka dapat uang dari sana, ya nggak apa-apa mereka ganti HP kan, buat biar lebih nyaman lah mereka bermain game. Itu aja sih. Tapi kalau buat kalian yang kayak biasa-biasa aja, ya yang pengguna HP pada umumnya lah, kalau emang nggak terlalu penting ya ngapain diganti gitu kan.
masih bisa dipakai ini kan, kayak HP saya juga, HP ini Samsung apa tuh, A50. Ini punya kameramen saya, ini juga udah setahun, 2 tahun ya, udah 2 tahun masih dipakai juga sama dia. Ya karena nggak punya uang, makanya masih dipakai. Kalau punya uang mungkin udah diganti gitu. Nah itu juga kan ya masih bisa dipakai, masih nyaman-nyaman aja kan dipakai. Jadi ya nggak terlalu dibutuhkan. Jadi intinya kalau kalian mau ganti HP, pikir-pikir dulu alokasi dana kalian memang ada buat beli HP. Jangan sampai kalian minjem uang buat beli HP, karena itu ya udah pasti nggak perlu sih harusnya. Nanti kalian udah punya HP, udah bisa buat mengakses aplikasi-aplikasi pada umumnya. Seperti tadi saya bilang, Facebook kan udah bisa pasti, Instagram, WA yang penting kan. Habis itu ya media chatting dan sosial media yang lain lah. Selama bisa diakses ya kenapa harus ganti yang baru gitu kan. Oke, udah itu aja. Jika ada pertanyaan dari kalian, seperti biasa kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau kalian mungkin nggak setuju dengan pendapat saya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau saya bisa jawab, mungkin kita beda pendapat, nggak apa-apa. Kritik saya juga nggak apa-apa. Saya nanti jawab pertanyaan kalian satu-satu jika bisa. Oke. Jadi seperti biasa, kalau kalian suka video ini, kalian bisa klik tombol thumbs up, dan kalau kalian nggak suka, kalian bisa klik tombol thumbs down. Sukses semua.